Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Kamal, akan membawakan materi tentang hormat dan patuh pada kedua orang tua dan guru, sesuai dengan yang terkandung pada surat Al-Isra ayat 23-24 dan Al-Luqman ayat 13-17, dan juga hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah media dan teknologi pembelajaran yang diampu oleh Pak Muhammad Munir SPDI dengan menggunakan media audio visual. Ya, terima kasih teman-teman. Apa kabar semua? Alhamdulillah, Pak Guru juga baik-baik saja, masih diberi kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk hal-hal yang sebaik-baiknya sesuai aturan agama yang bermanfaat bagi kita dan juga untuk semua orang sekitar. Oke, langsung saja kita masuk pada materi tentang hormat dan patuh pada kedua orang tua dan guru yang terkandung dalam surat Al-Isra ayat 23-24, surat Luqman ayat 13-17, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ya, silakan teman-teman dibuka materinya. Boleh menghadap ke papan, kalau tidak membawa HP boleh menghadap ke papan. Ini sudah disiapkan proyektor ya, jadi kita bisa lihat bersama-sama. Oke, masuk materi pertama dalam surat Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dijelaskan juga mengenai larangan anak berkata kasar, dan diwajibkan kita sebagai anak harus bertutur kata yang mulia kepada orang tua. Ya teman-teman, kita harus memuliakan kedua orang tua kita. Hormat dan patuhlah kepada mereka, karena mereka yang telah mendidik kita mulai dari kecil hingga sebesar ini sekarang. Kita pun ada melalui perantara mereka, melalui izin Allah, perantara mereka kedua. Diri kita terlahir di sini. Bahkan di Al-Quran pun sudah dijelaskan banyak sekali pembahasan tentang cara kita patuh terhadap kedua orang tua kita, karena memang sangat-sangat penting orang tua kita. Jangan menyepelekan mereka, apalagi sampai menghina atau tidak wawu. Ya, itu tidak wawu. Ya, kemudian kita lihat ke papan itu ayat surat Al-Luqman ayat 13-17 yang artinya, kandungan dari ayat 13, pesan Luqman kepada anaknya juga kepada kita agar jangan pernah menyekutukan Allah sekecil pun, karena menyekutukan Allah atau syirik merupakan kedzaliman yang sangat besar. Ya, jadi syirik adalah dosa terbesar. Jangan sampai kita menyekutukan Allah, menyembah yang lain, mendewa-dewakan yang lainnya. Jangan sampai. Kandungan ayat 14, agar kita menghormati orang tua, terutama ibu. Dalam ayat ini, ibu yang ditekankan, bukan bapak. Ya, jadi
ibu yang ditekankan untuk kandungan ayat ini. Bahkan Rasulullah pernah berkata urutan yang pertama, kedua, sampai ketiga itu adalah ibu, baru kemudian bapakmu. Ya, begitu sungguh mulianya kedudukan ibu di dalam pandangan agama kita. Mengapa demikian? Karena kebiasaan anak lebih berani kepada ibunya yang lemah dibandingkan dengan bapaknya. Ya. Padahal jasa ibunya tidak kalah besar dibandingkan dengan jasa bapaknya. Ibu yang telah mengandungnya selama 9 bulan 10 hari dan melahirkannya dengan pertaruhan nyawa dan menyapinya dalam 2 tahun. Begitu besar jasa ibu bagi kita. Maka dari itu jangan sampai melawannya. Bahkan hanya sekecil berkata dikongkon, misal iku si Said dikongkon ibu itu ke Lombok, diesik sibuk main game, jawabannya wis gak mau jangan sampai ya semayan ono sih ngoniku ya baru kok tumbasno selesai kegiatan sembahyang. Pokoknya jangan sampai memarahi mereka. Beliau Said tabung LPG lho entek. Bu, Tolong tumbasno apa diluk nang wak sarep. apa? Iki nak tumbasno diluk iki tak gawane kok duwe nang kok. Walah, senah iki. Gimana yo? Loh. Kok ngono sih nak? Lagi diluk iku njak ulun iki tok lho. Loh, tumbasno LPG yo iya tak gerono, tak tukokno. Nggih, siji iki arep kono. Tumbasno nggih. Kemudian kandungan ayat ke-15. Apabila kedua orang tua memerintahkan kita menyekutukan Allah, jangan kita laksanakan. Kita harus menolaknya. Namun harus dengan cara yang halus, tidak menyinggung perasaan atau hati mereka. Perlu digarisbawahi, bakti kita kepada orang tua dalam urusan hal duniawi. Dalam hal urusan keagamaan, kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tetap meskipun kedudukan orang tua kita sangat tinggi, tapi jika perintah mereka itu menyesatkan atau menyimpang dari ajaran Islam, maka jangan diturut. Karena kita juga punya pedoman Nabi Muhammad SAW. Ajaran yang diajarkan beliau telah ditata dan memang beliau dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak dan juga menyebarkan ajaran Islam yang langsung diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan ayat 16 menyatakan kedalaman ilmu Allah, dan ayat ini menggambarkan kuasa Allah melakukan perhitungan atas amal-amal perbuatan manusia di akhirat nanti. Kemudian kandungan ayat 17 menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal soleh yang puncaknya adalah salat serta amal-amal kebajikan yang tercermin dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Juga nasihat berupa perisai yang membentengi seseorang dan dari kegagalan, yaitu sabar dan tabah. Ya, dari beberapa ayat yang telah disebutkan tadi muncullah pesan moral, yaitu gurumu adalah orang tuamu di dunia pendidikan. Mereka mengembangkan amanah yang telah dititipkan oleh orang tuamu untuk mendidik dan membimbingmu dengan penuh hati. Oleh karena itu, perlakukan guru sebagaimana perlakuanmu kepada orang tuamu. Sudah bisa dirasakan, bahkan kalian semua juga sudah tahu peran penting dan sangat vital, yaitu guru membimbing para murid-muridnya dari hal sekecil apapun. Mereka benar-benar menjaga amanah yang dititipkan oleh kedua orang tuanya, orang tuamu, untuk mendidikmu sebaik mungkin.
Jadi samakanlah guru kita dengan orang tua kita. Hormat cara kita berkata, tutur yang halus dan sopan, nurut pada perintahnya. Jangan pandang mereka sebagai guru adalah hanya sebuah profesi. Jadi kalian semena-mena domane aku lho Pak wis bayar SPP. Jadi karepku aku opo sing tak lakoni karepku, aku wis bayar, wis tak bayar. Bayangkan teman-teman, bagaimana perasaan seorang guru tersebut. Begitu tersentuh hatinya. Karena apa? Ya karena mereka mendidik dengan sepenuh hati. Bukan bayaran adalah yang nomor kesekian, tapi bayaran terbesarnya ialah ketika murid tersebut bisa menjadi seorang yang sukses. Tapi kalian begitu kan, bagaimana rasanya coba? Bayaran wis gak sepiro, tambah semen ngomong kaya ngono. Mas ngeluh. Jangan sampai teman-teman ya. Untuk itu kita harus menjaga perkataan kepada guru kita. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Ono opo-opo ya wis guru sing tanggung jawab nang sekolah iku. Misal sampean waktu di sekolah ada keperluan mendadak sebagai wali murid, orang tuamu terlalu jauh untuk memberikan respon yang begitu cepat. Jadi yang terdekat sekitar situ, guru sebagai perwakilannya. Sebagai contoh, ketika waktu TK kan masih kecil, mayoritas juga belum ada yang bisa cebok ketika BAB cebok. Dan pada saat itu karena rumahnya dekat, jadi ia berangkat sendiri, gak pakai diantar. Tapi suatu ketika ketika waktu pelajaran di kelas, ia merasa perutnya mules. Jadi ia diantar oleh bu guru ke WC karena kan dia tidak diajarkan tidak diantarkan ke sekolah oleh orang tuanya. Jadi langsung saja guru itu mengantarkan anak tersebut ke WC sekaligus menjebokinya. Bayangkan teman-teman, betapa tulusnya hati seorang guru terhadap murid-muridnya, karena ia memiliki keyakinan semua hal baik yang aku tularkan pada anak ini, jika besok dimanfaatkan dengan baik juga olehnya, maka hasilnya juga akan baik di akhirat juga begitu. Jika kalian mengajari anak baik dan diamalkan, maka kalian tetap akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yaitu amal jariah kalian. Oke, sekarang kita masuk ke hadis Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu rahima anfuhu qila man ya Rasulullah qala man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma thumma lam adkhilu jannah. Artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, celakalah seseorang, celakalah. Sahabat bertanya, heran sahabat, siapa ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya menua, baik salah satu maupun keduanya, lalu ia tidak masuk ke surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi begitu teman-teman, kita sebagai anak harus bisa menolong orang tua kita di surga kelak.
mengangkat tinggi derajat martabatnya. Dan oleh karena itu, ketika kita sedang dikasih kesempatan menuntut ilmu begini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga perlu diingat, menuntut ilmu bukan hanya di sekolah, di luar sana juga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat. Semoga kita kelak akan mendapatkan maghfirah dan inayah, pertolongan, dapat berkumpul bersama-sama di surga. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, teman-teman.